minggu yang lalu kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Yesus itu hidup selamanya. Nah, hari ini kita akan merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Luar biasa ya. Itulah yang membuktikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dia bisa mati dan bangkit, bahkan dia bisa terangkat ke surga. Apakah dia bohong? Tidak, anak-anak. Kita lihat bahwa banyak orang-orang di situ menyaksikan pada saat Tuhan Yesus naik ke surga. Kita boleh buka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-6 sampai ke-11. Semua udah buka? Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Oke, semua udah dapat? Ya, kita akan baca ya. Yang sudah bisa buka Alkitab kita baca sama-sama. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di mana? Di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh apa? Mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap langit, waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Anak-anak mau ikut Tuhan Yesus masuk ke surga? Mau? Nah, seperti apa sih surga itu? Anak-anak pengen tahu ya? Nah, surga itu suatu tempat yang luar biasa, di mana tidak ada sakit penyakit, tidak ada kesedihan, tidak ada kegelapan. Setiap saat terang benderang. Kenapa? Karena cahaya kemuliaan Tuhan yang menyelimuti seluruh tempat itu. Dan aneh gak nih? Siapa yang pernah lihat? Jalannya dari emas murni. Wow, kinclong semuanya, luar biasa. Semuanya terbuat dari emas. Ada batu-batu permata. Anak-anak mau pergi ke surga? Memang juga mau. Ya, anak-anak mau ya? Surga di mana kita tidak ada pernah merasa lapar, tidak pernah sakit, tidak pernah capek. Semuanya menyanyi terus, memuji Tuhan terus. Seneng ya? Mau ikut? Ada satu syaratnya anak-anak. Apa itu? Mau tahu? Ya, tunggu sebentar ya. Kita akan lihat. Tidak boleh ada apa di surga. Syaratnya apa anak-anak? Syaratnya di surga tidak boleh ada yang namanya DOSA. Apa itu? Dosa. Nah, mungkin anak-anak, aku memang manusia berdosa. Ya, di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa di dalam Roma 3 ayat 23 bahwa karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Oleh karena itu tidak ada satupun manusia yang tidak berdosa, semuanya berdosa. Tapi kan aku kan baik-baik aja, aku mah selalu mengerjakan PR, aku selalu taat sama orang tua. Tapi ingat anak-anak, tidak hanya satu. Kita lihat di sini ada dosa, yaitu hati kita hitam. Nah, ada apa dengan hati yang hitam ini? Kenapa kok banyak binatang-binatang di situ? Dan anak-anak lihat di bagian tengah, itu ada siapa itu? Nah, iblis yang sedang membawa apa itu? Tongkat, ya. Nah, di sini siapa yang memimpin hati kita yang hitam ini? Adalah iblis. Selain itu ada apa lagi? Ada banyak binatang-binatang. Tapi binatang apa ya yang kita lihat di sini ya? Ada burung merak. Kenapa ya burung merak ini? Nah, Nana tahu burung merak itu suka pamer. Suka pamer apa? Memang sih ekornya bagus, tapi begitu ada orang yang datang langsung juga pamer. Wah,
Nih lo lihat tuh, ekorku bagus sekali. Nah, anak-anak, siapa yang seperti burung merak? Suka sombong. Sombong karena apa? Hebat. Ya nggak boleh. Nah, ya ini termasuk salah satunya ya. Yang kedua adalah binatang apa itu? Kambing. Lihat kambing ya, tanduknya keras. Itu menandakan bahwa apa? Kita tidak boleh keras kepala ya. Keras kepala kalau dikasih tahu ngotot, malah marah ya. Nah, biasa kalau kambing itu keras kepala suka berantem. Wah, berantem beradu kekuatan ya. Nah, ini nggak boleh. Siapa di sini yang suka berantem sama adiknya atau kakaknya? Nah, itu juga salah satu DOSA tadi ya. Nah, yang berikutnya lagi itu gambar apa? Babi. Binatang apa itu babi? Babi itu suka yang jorok-jorok, suka yang kotor-kotor. Nah, anak-anak siapa yang suka ngomongnya jorok-jorok, suka ngomong kotor, ngomong kasar? Nah, ini seperti apa ini? Binatang babi. Nggak mau yang bersih-bersih, maunya yang kotor-kotor. Hati-hati ya anak-anak menggunakan mulut kita untuk berkata-kata yang baik. Kalau berkata-kata yang kotor, berarti itu masuk di dalam hati yang hitam. Nah, sebelahnya adalah apa? Gambar binatang kura-kura. Kura-kura ini menyimbolkan apa? Kerjanya lamban. Lambat, suruh ini, lambat, suruh itu. Kalau disuruh sama mamanya ya, tolong ambilkan ini, entar. Nah, siapa yang suka ngomong gitu? Entar, ayo cepat belajar. Entar. Nah, itu kerjanya lambat sekali. Suruh ini lambat, suruh itu lambat, suruh menyerahkan tugas terlambat lagi, datang terlambat ya. Suruh mengerjakan PR nanti aja ya. Nah, ini kura-kura. Terus apa lagi? Harimau. Nah, harimau itu biasanya apa? Harimau itu binatang apa? Binatang yang buas. Ya, binatang buas dan dia suka apa? Kalau sudah marah, dia mau mencari apa? Mangsanya untuk diterkam. Ya. Nah, harimau ini suka marah. Siapa di sini yang suka marah-marah? Kalau dikasih tahu bukannya terima kasih, malah marah duluan. Terus langsung apa? Menerkam. Wah, langsung balas, langsung pukul, langsung apa? Nah, itu nggak boleh. Siapa yang suka marah-marah? Siapa yang tidak punya belas kasihan? Pukul orang, pukul ini, cubit sana, cubit sini. Nah, itu hati-hati. Seperti apa? Harimau. Lalu ada binatang apa lagi nih? Binatang ular. Anak-anak masih ingat cerita Adam dan Hawa? Siapa yang tahu ular itu suka apa? Suka menipu. Suka apa? Suka menipu atau berbohong. Dia licik, ya. Dia memutar balikan yang benar jadi salah, yang salah jadi benar, ya. Nah, ini ular. Siapa yang suka memfitnah temannya? Siapa yang suka berbohong? Siapa yang suka menipu? Nah, nih di dalam hati yang hitam ini. Nah, satu lagi binatangnya, yaitu binatang apa? Serigala. Mungkin anak-anak belum pernah ya lihat serigala ya. Serigala ini suka memakan atau mencuri kelinci atau domba atau apa. Dia suka memakan ya. Nah, anak-anak suka mengambil domba orang, suka mengambil ayam orang. Nah, ini serigala. Serigala ini menyimbolkan hati yang suka mencuri. Tapi kan aku nggak pernah mencuri. Kadang-kadang mama kasih kue untuk adiknya, diambil sama kita. Nah, atau juga anak-anak kalau di sekolah suka mencuri jawaban teman, lirik-lirik dikit. Nah, itu namanya juga mencuri. Nah, anak-anak, hati yang gelap ini, yang hitam ini, maaf, tidak bisa masuk ke dalam kerajaan apa? Surga. Ya, terus gimana dong? Saya kan kepingin masuk ke surga. Saya kan nggak kepingin sedih lagi. Saya nggak kepingin sakit. Saya kepingin seneng-seneng aja. Gimana caranya? Mau tahu caranya gimana? Nah, ada satu jalan menuju ke surga. Nah, anak-anak,
kalau tadi kita melihat bahwa hati kita itu gelap, tidak ada satu orang pun yang tidak berdosa. Di dalam Roma 3 ayat 23 dikatakan bahwa karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu tidak ada satupun di antara kita itu yang bisa sampai ke surga. Sedangkan kita kepengen senang-senang di surga, nggak ada air mata, nggak ada kelaparan, nggak ada sakit penyakit. Tapi gimana hati kita gelap? Nah, jangan khawatir anak-anak. Kenapa? Karena Tuhan tetap mengasihi kita. Dia ingin kita semuanya masuk ke surga. Dia ingin semuanya dibawa ke surga. Siapa yang mau? Semua yang pasti mau. Yang juga mau. Hanya melalui apa? Melalui Dia saja. Melalui Tuhan Yesus saja. Di dalam Yohanes 14 ayat 6 dikatakan bahwa Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada satu orang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Oleh karena itu Tuhan Yesus mau datang ke dunia. Mau datang untuk apa? Untuk menyelamatkan kita, untuk menebus dosa-dosa kita yang hitam tadi. Karena upah dosa adalah maut. Tetapi kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal. Nah, anak-anak, hati kita yang tadi itu hitam. Dengan pengorbanan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus mengatakan, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada satu orang pun yang sampai kepada Bapakku kalau tidak melewati Aku. Anak-anak mau percaya sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau mati di kayu salib. Beberapa waktu yang lalu kita merayakan kebangkitan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah mengalahkan maut itu. Meskipun dengan darahnya yang mengucur, paku yang ada di tangannya, mahkota duri yang ada di kepalanya, kaki yang terpaku, lambung yang tertusuk tombak. Dia sangat mengasihi anak-anak. Darahnya mengucur dari kepala sampai ke kaki. Oleh karena itu anak-anak, kalau kamu mau percaya kepada Tuhan Yesus, hari ini juga terima Tuhan Yesus. Katakan, Tuhan Yesus, aku adalah manusia berdosa. Dan aku percaya Tuhan, hanya percaya kepada Tuhan Yesus, maka aku bisa masuk ke surga. Anak-anak, siapa yang mau percaya kepada Tuhan Yesus? Mau? Ya, hati yang gelap, hati yang penuh dengan dosa, hanya bisa ditebus oleh darah Tuhan Yesus. Melalui pengorbanan Tuhan Yesus, anak-anak bisa diselamatkan. Hati yang hitam, dosa merah seperti gemersi, Tuhan sanggup mengubahkan seperti salju. Anak-anak mau diubahkan hatinya menjadi hati yang bersih, hati yang bersih, tidak ada dosa lagi. Mau? Mau? Hanya melalui apa tadi? Darah Tuhan Yesus. Oke? Nah, anak-anak, ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib dengan mengucurkan semua darahnya, maka hati kita disucikan oleh Tuhan. Yang tadinya hati kita yang hitam tadi penuh dengan dosa semerah krimpisi, tapi Tuhan sanggup mengubah hati kita menjadi putih seperti salju. Maukah anak-anak disucikan hatinya, dibersihkan dari segala dosa-dosanya? Kalau kita mau, anak-anak, kita akan berdoa. Tutup matamu, angkat tangan kananmu, satu taruh di dada. Tuhan Yesus, aku mau menjadi anak Tuhan yang memiliki hati yang baik. Aku tidak mau hidup di dalam dosaku, kesombongan, kemalasan, kemarahan, kelicikan, suka berantem. Aku
Aku tidak mau Tuhan seperti itu lagi Tuhan. Dan aku percaya Tuhan melalui darah-Mu yang kudus, Tuhan mengampuni dosa. Yang sungguh-sungguh saat ini ikuti berdoa. Tuhan Yesus, aku undang Engkau masuk di dalam hatiku. Aku ingin Tuhan yang memimpin hidupku. Aku mau tinggalkan dosa-dosaku, hatiku yang hitam. Aku mau Tuhan menyucikan, menjadi bersih. Tuhan, aku mau ikut bersama-Mu di surga Tuhan. Aku percaya kalau Tuhan yang sanggup membawa aku masuk ke surga. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu, pengorbanan-Mu yang boleh membawa aku masuk ke surga. Saat ini juga Tuhan, malaikat-malaikat-Mu menyambut aku dengan penuh sukacita masuk di dalam kitab kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau sudah menebus dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku mau tetap ikut Engkau sampai Engkau datang kembali kedua kali menjemput kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Siapa yang tadi sungguh-sungguh berdoa? Siapa yang sungguh-sungguh tadi bicara sama Tuhan? Tuhan dengar anak-anak. Meskipun anak-anak ada di rumah, Tuhan dengar. Yang punya hati yang sungguh-sungguh dibersihkan sama Tuhan, hari ini juga Tuhan akan catat nama kamu masuk di dalam kerajaan surga. Senang ya anak-anak ya, sukacita. Kita mendapatkan surga, rumah kita ada di dalam surga. Kita ingat ya, dalam rumahku ada di dalam surga, di tempat suci dan mulia. Kalau hatiku sedih dan duka, ku ingat rumahku di surga. Nah anak-anak, sekarang anak-anak tidak perlu sedih lagi, tidak perlu khawatir lagi, karena kita sudah punya rumah di mana? Di surga. Oke?